Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Nurul Anwar dengan NIM 21142111009. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu post processing. Nah, karena di desain yang telah kita buat belum memiliki alas yang akan diduduki, maka dari itu langkah baiknya kita mengklik file, lalu klik new. Setelah itu kita pilih pembuatan 2 dimensi dan 3 dimensi objek, lalu kita pilih yang standar milimeter, lalu kita create. Setelah itu kita klik start 2 dimensi sketsa untuk membuat sketsa 2 dimensi. Lalu kita klik surface, kita klik sumbu XZ plane, lalu kita pilih, karena bentuk alas yang diinginkan kita adalah persegi atau rectangle, kita dapat mengklik rectangle. Di sini ada rectangle 2 point, yaitu untuk membuat persegi dengan 2 titik, ujung kanan bawah dan ujung kiri atas. Lalu kita bisa memilih rectangle dengan 3 point atau rectangle 2 point center. Maka di sini saya akan menggunakan rectangle 2 point center untuk membuat alas kursi yang akan diberi pembebanan. Setelah itu, sebelumnya setelah diukur pada assembly kursi ini, sebelumnya dapat diukur dulu panjang dan lebar yang dibutuhkan sebagai alas yang akan diberi pembebanan. Setelah didapatkan ukuran, maka lanjut untuk membuat sketsa 2 dimensi. Nah, di sini saya telah mengukur alas tempat duduk dengan lebar 377 mm atau 37 cm, dan panjangnya 420 mm atau 42 cm. Nah, di sini karena kita telah mengklik rectangle 2 point center, maka kita pilih pada titik center ini, lalu kita klik, lalu kita masukkan 377 untuk lebarnya, dan klik tab untuk menentukan panjangnya, yaitu 420. Lalu klik enter, lalu zoom out. Dapat dilihat untuk alas kursi yang telah dibuat. Lalu setelah itu kita klik 3D model untuk membuat sketsa 2 dimensi ini memiliki bentuk atau memiliki ketebalan. Nah, di sini untuk membuat suatu sketsa 2 dimensi menjadi memiliki ketebalan, kita memilih extrude yang berguna untuk membuat ketebalan pada desain. Nah, di sini kita dapat melihat
kita asumsikan ke atas itu plus pada default, pada direction default, lalu pada direction flip itu kita asumsikan sebagai minus atau ke bawah. Lalu ada simetrik, yaitu dengan ketebalan yang sama, dengan penarikan ketebalan ke atas atau plus dan ke bawah atau minus dengan nilai yang sama. Nah, di satu lagi kita dapat melihat dengan ketebalan yang berbeda. Nah, ini disebut asimetri. Kita dapat melihat ketebalan yang berbeda dengan distance A dan distance B. Di sini kita dapat atur, misal distance A 10 dan distance B 5 mm. Nah, karena saya hanya membutuhkan pembuatan bentuk hanya ke atas saja, saya memilih default. Nah, setelah didapatkan bentuk yang seperti ini, atau desain yang seperti ini, maka kita klik OK. Setelah kita klik OK, klik pada desain yang telah kita buat atau alas tempat duduk yang telah kita buat, lalu kita pilih material untuk desain yang kita telah buat. Kita pilih stainless steel. Nah, kita dapat melihat perubahan warna dari desain yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita langsung save dengan nama alas kursi atau tempat kita namakan filenya alas kursi atau alas pembebanan. Nah, kita save. Setelah itu kita kembali lagi ke menu assembly untuk menggabungkan alas kursi yang akan diberi pembebanan kepada rangka. Nah, di sini kita bisa klik kanan untuk memasukkan alas kursi yang telah kita buat, lalu kita paste komponen, lalu kita pilih alas kursi, lalu kita klik OK, lalu kita klik kiri untuk memasukkannya. Nah, setelah ada alas kursinya yang terlihat, kita bisa klik kanan dan lalu klik OK. Nah, di sini karena tempatnya masih jauh, kita dapat menggunakan constraint untuk menyatukan dua muka atau dua bagian ini, dua part antara alas kursi dan rangka. Kita klik constraint. Di constraint ada berbagai macam tipe seperti matte, yaitu menggabungkan antara surface bidang A ke bidang B. Nah, untuk menu yang angle ini adalah untuk membuat bagian yang part ke-1 ini
posisinya miring pada bagian rangka. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tangan, yaitu menggabungkan dua buah bentuk dengan sisi lingkaran atau dua buah bentuk yang memiliki bentuk lingkaran. Lalu ada insert, yaitu memasukkan dua bagian benda atau part yang telah dibuat. Nah, seperti ini. Lalu ada simetri, yaitu membuat dua bagian atau dua part kepada satu pandangan yang sama atau pandangan yang berbeda. Nah, karena di sini saya akan menggabungkan alas kursi dan rangkanya, maka saya akan memilih mat. Nah, di mat ada mat. Untuk solusinya ada mat untuk menggabungkan dua part ini. Lalu ada flash. Nah, flash ini untuk merapikan posisi alas kursi ini kepada bagian rangka. Nah, mari kita coba. Saya akan menggunakan mat terlebih dahulu. Nah, kita memilih bagian yang akan ditempelkan kepada